Wakil Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI, Habibur Rahman menyampaikan keterangan DPR dalam sidang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Pemilu, pada Selasa, 1 Agustus 2023, di Mahkamah Konstitusi, MK. Persidangan pengujian UU Pemilu kali ini digelar untuk 3 perkara sekaligus, yakni perkara nomor 29 PU21 2023 yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia, PSI, dan sejumlah perseorangan warga negara Indonesia, perkara nomor 51 PU21 2023 yang dimohonkan oleh Partai Garda Perubahan Indonesia, Partai Garuda, dan perkara nomor 55 PU21 2023 yang diajukan oleh sejumlah kepala daerah yang berusia di bawah 40 tahun. Habibur Rahman dalam persidangan mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, BPS, diperkirakan Indonesia memasuki bonus demografi pada 2020 sampai dengan 2030. Pada rentang waktu ini, menunjukkan jumlah usia produktif yang mencapai 2 kali lipat dari jumlah usia penduduk Indonesia. Oleh karenanya, penduduk usia produktif ini kemudian hari dapat berperan serta dan mempersiapkan diri dalam pembangunan nasional untuk menjadi pemimpin bangsa, termasuk sebagai calon presiden dan wakil presiden. Sementara terhadap perbandingan usia pemimpin negara di dunia, ada 45 negara yang mensyaratkan usia 35 tahun untuk menjadi pemimpin negara, seperti Amerika Serikat, Rusia, India, dan Portugal. Sementara itu, ada 38 negara memberikan syarat usia 40 tahun. Dengan demikian terhadap pengujian pasal yang dimohonkan pemohon pada perkara ini, DPR pun menyerahkan pada Mahkamah untuk mempertimbangkan dan menilainya, sampai Habibur Rahman. Persidangan kali ini juga mendengarkan keterangan Presiden, pemerintah yang dia sampaikan oleh Togap Simangunsong, staf ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga dari Kementerian Dalam Negeri. Togap mengatakan dalam memilih presiden dan wakil presiden yang memiliki integritas, dibutuhkan syarat tertentu untuk menduduki jabatan tersebut. Sebagaimana disebutkan pada pasal 6 ayat 2 UUD 1945, syarat ini merupakan kewenangan dari DPR dan pemerintah. Dengan catatan tetap memperhatikan aspek serta dinamika yang berkembang dalam pemerintahan serta berpedoman pada nilai dasar Pancasila dan UUD 1945. Lebih lanjut Togap menjabarkan, sesuai ketentuan pasal 28D ayat 3, UUD 1945, siapapun warga negara memiliki hak sama untuk mengabdikan diri dalam penyelenggaraan negara dengan kemampuan masing-masing. Atas objek ini, sambung Togap, MK pernah memutus dalam putusan nomor 15 PUV 2007 yang pada intinya MK mengemukakan bahwa jabatan dan aktivitas pemerintahan banyak ragamnya, sehingga ukuran dan ketentuan atas jabatan dalam mendudukinya pun berbeda-beda. Sementara dalam kaitannya dengan usia bagi pemimpin atau pejabat negara, Togap menyebutkan UUD 1945 tidak menentukan kriteria minimum sehingga UUD 1945 menyerahkan pada pembentuk undang-undang mengaturnya. Sehingga aturan yang demikian dapat saja berubah sesuai kebutuhan yang berkembang dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Jadi, batas usia tidak diatur dalam UUD 1945. Pengaturan batas usia dalam aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam pasal yang diujikan ini sifatnya adalah open legal policy bagi pembentuk undang-undang. Dan dalam penyertaan pemerintahan, kita wajib berpedoman pada UUD 1945 dan Pancasila sebagai sumber hukum. Termasuk pula dalam menghadapi perkembangan dinamika batasan usia Capres-Cawapres, karena hal ini merupakan suatu yang bersifat adaptif dan fleksibel sesuai kebutuhan ketatanegaraan, sampai Togap yang hadir dalam persidangan secara langsung di ruang sidang pleno Gedung 1 MK, Jakarta. Sebagai tambahan informasi, permohonan nomor 29 PU21 2023 dalam perkara pengujian pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Pemilu, diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia, PSI, pemohon I, dan sejumlah perseorangan warga negara Indonesia, yakni Antoni Winza Probowo, pemohon 2, Danik Eka Rahmaningtyas, pemohon 3, Dedek Prayudi, pemohon 4, dan Mikhail Gorbachev, pemohon V. Pasal 169 huruf Q UU Pemilu menyatakan, persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah, Q berusia paling rendah 40 tahun.
Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar di MK pada Senin, 3 April 2023, para pemohon melalui Francine Widjojo menyatakan batas minimal syarat umur untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden pada norma tersebut dinyatakan jelas yakni 40 tahun. Sementara para pemohon saat ini berusia 35 tahun, sehingga setidak-tidaknya batas usia minimal usia calon presiden dan wakil presiden dapat diatur 35 tahun dengan asumsi pemimpin-pemimpin muda tersebut telah memiliki bekal pengalaman untuk maju sebagai calon presiden dan wakil presiden. Sehingga norma ini menurut para pemohon bertentangan dengan moralitas dan rasionalitas karena menimbulkan bibit-bibit diskriminasi sebagaimana termuat dalam pasal 28D ayat 3 UUD 1945. Padahal pada prinsipnya, negara memberikan kesempatan bagi putra-putri bangsa untuk memimpin bangsa dan membuka seluas-luasnya agar calon terbaik bangsa dapat mencalonkan diri. Oleh karenanya objek permohonan adalah ketentuan yang diskriminatif karena melanggar moralitas. Ketika rakyat Indonesia dipaksa hanya memilih pemimpin yang sudah bisa memenuhi syarat diskriminatif, tentu ini menimbulkan ketidakadilan bagi rakyat Indonesia yang memilih maupun orang yang dipilih, sebut Francine. Untuk itu para pemohon meminta mahkamah menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan materi pasal 169 huruf Q Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 35 tahun. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.